Tapi sebenarnya aku juga udah sering bermohon gitu, mohonlah aku kan sebagai yang dari Agustus ini dekat sama Bang Amar, aku yang mensupport secara moral, secara mental semuanya lah ya gitu. Tapi ya kalau emang prosedurnya seperti itu ya udah, kita harus hormatin aja lah. Gitu. Gimana gimana? Dok, Hmm, oke, dok, lagi rame nih dok. ya, Terkait viralnya dokter tadi kekajian hati. iya. Ah, Nah, itu kita ah, penasaran hmm. mereka interview adalah pertanyaan dokter yang bilang boleh nggak sih kita mencintai Seorang. masa lalunya. Ya lagi memperbaiki masa lalunya dan kelamnya kan ya balik lagi kan semua orang pasti punya masa lalu karena kan balik lagi kenapa Bang Amar masa lalunya terekspos karena kan dia public figure jadi sebenarnya nggak cuma buat buat Bang Amar doang maksudnya pasti setiap orang setiap manusia tuh punya masa lalu cuman kan bagaimana masalahnya masing-masing aja gitu jadi aku cuma bertanya bagaimana sih gitu kan karena kan banyaklah orang yang bicara kenapa dokter mau sedangkan kedokteran dokter gigi nggak jelek pula gitu kan jadi salah nggak sih gue gitu loh aku cuma minta minta jawaban itu aja sama Ustadz gitu ya kan bisa denger sendiri Ustadz ya nggak apa-apa selama dia mau memperbaiki diri kan apalagi dengan aku kenal Bang Amar terus makin banyak perubahan ingin memperbaiki diri gitu kan ya udah bisa lihat sendiri kan perubahannya gitu Segitu dalamnya dok atau enggak sampai sih. nangis gitu. Ya iya lebay banget. Ya namanya ke bawah suasana gitu kan. Jadi juga kan aku tuh kayak baru ngerasa ya bener-bener emang nyaman sama Bang Amar gitu. Jadi kayak ya keluarga aku kan juga nggak sedikit banyak lah pro dan kontra. Jadi itu yang bikin aku tuh kadang-kadang down. Kenapa? Emang salah nggak sih gue gitu loh. Itu aja sih. Dan menurut Ustadz yang nggak salah selama dia mau memperbaiki diri apalagi banyak loh yang lebih kelam masa lalunya dibanding Bang Amar karena Bang Amar artis aja jadi dia terekspos kan gitu. Dokter sendiri gimana sih dok yang sampai saat ini tetap mau bertahan sama Bang Mama? Ya selalu aku bilang karena aku tahu permasalahannya, bagaimana alur ceritanya, bagaimana benang kusutnya di mana. Jadi mau nggak mau aku harus membela Bang Amar doang, membela nggak Bang Amar doang yang 5 terdakwa itu harus mendapat keadilan yang seadil-adilnya gitu. Gitu Dokter sih. sendiri gimana sih maksudnya pas udah saat ini nih mungkin akhirnya bisa melihat Bang Mama lagi ya udah mungkin 2 kali sidang ya. 1 kali sidang baru ketemu minggu lalu langsung libur kan, libur Oh Natal, iya. libur tahun baru. Nah, seperti apa dok? Artinya kan udah terobati juga rasa rindu. Iya pasti pasti yang pasti senang dan tahu keadaannya benar-benar melihat sendiri keadaannya baik-baik aja gitu. Happy lah pasti kan abis itu nggak ketemu lagi ini 2 minggu nanti ketemu lagi nanti tanggal 8. Tapi dokter sendiri sih sampai sekarang sempat nemuin gak sih? Enggak. Jadi gini, aku tidak bisa nemuin kalau di lapas narkotika karena emang peraturan dari dirjennya kita harus menghormati walaupun aku udah bermohon, maksudnya aku kan emang sebagai orang terdekat dan belum resmi lah ya gitu. Jadi emang nggak bisa masuk kalau peraturan Pak Dirjen. Tapi sebenarnya aku juga udah sering bermohon gitu, mohonlah aku kan sebagai yang dari Agustus ini dekat sama Bang Amar, aku yang mensupport secara moral, secara mental semuanya lah ya gitu. Tapi ya kalau emang prosedurnya seperti itu ya udah, kita harus hormatin aja lah. Gitu. Tapi gimana dok? Maksudnya kalau buat ngirim makanan Oh apa itu masih titip-titip, bisa? jadi aku tiap minggu Panji waktu minggu pertama habis sidang, Panji minggu kedua Senin lalu Panji sama Adit. Nah minggu ini sebelum sidang biasanya kan pengacara, ya udah aku titipnya sama pengacara, nggak perlu Panji sama Adit lagi, karena kan nanti hari Kamis juga ketemu gitu. Artinya kalau makanan masih bisa. Masih bisa, tapi kan aku sebenarnya tanpa mereka juga bisa katanya gitu. Dokter kalau mau nitip makanan boleh, tapi berhubung adik-adiknya harus tiap minggu kunjungan ke Bang Amar. Aku minta kayak gitu. Dan alhamdulillah adik-adiknya mau ya udah gitu. Adanya bisa ketemu. Bisa kan yang boleh ketemu PH dengan keluarga adik-adiknya. Kan biasanya karena Bang Amar cuma punya adik-adiknya, ya berarti adik-adiknya aja. Meskipun dokter cuma artinya pacar, belum tentu. Nggak boleh masuk. Karena kita tidak ada hubungan apa-apa secara hukum ya kan. Oke, saat ini kondisi Bang Ahmad sendiri Kak, udah berada di lapas titipan gitu Dok. baik happy kata Adit juga pihak lapas narkotika tuh baik banget gitu ya maksudnya
benar-benar ya istilahnya sesuai prosedur lah semuanya, tidak ada intimidasi segala macam. Baik banget lah kalapasnya juga narkotika tuh baik banget gitu. Aku sempat ketemu waktu itu di luar, baik banget lah pokoknya. Bang Amar benar-benar dijaga. Tapi untuk urusan hukum ya dia menyerahkan, ya udah biarin aja ke pihak pengadilan nanti sama PH gitu. Nah, pasti pihak lapas narkotika ini sangat mengayomi Bang Amar lah. Dok, kalau melihat dari persidangan kayak Bang Ahmad, ya, misalnya istilah kata bucin banget sama dokter. Tapi bukannya netizen yang mikir aku yang bucin sama Bang Amar. Nah itu kan bisa dilihat di persidangan. Ya tapi bisa lihat kan di persidangan di sana bisa dilihat ya. Bang Ahmad sendiri. Sebenarnya bucin tuh gini ya, nggak apa-apa lah selama bucin sama pacar sendiri, bukan sama istri orang atau laki orang ya. Jadi gini loh, mungkin bucinnya Bang Amar ini karena dia kan sudah banyak kehilangan orang-orang yang dia sayang gitu, kayak orang tuanya, adiknya, salah satu yang mantan istrinya gitu ya, dia bercerai ya, itu juga jangan juga nyalain mantan istrinya menurutku gitu ya kan. Kita nggak tahu permasalahan dia, yang kita nggak tahu lah permasalahannya, jadi nggak usah diungkit lah ya gitu. Maksud aku mungkin dia takut kehilangan itu, jadi makanya dia takut kehilangan sosok aku yang selama ini ada di sampingnya gitu sih kalau menurut aku. Emang dia emang gitu, kalau udah sayang sama orang menurutku dia emang bener-bener sayangnya, bener-bener sayang, orangnya tulus gitu. Ada dok, ada pernyataan bahwa Bang Ahmad tuh pengen banget kalau bisa cepet-cepet banget nikah sama. Ya sebenarnya pengen cepet-cepet nikah itu satu, mungkin dia kan banyak mempelajari agama di dalamnya, maksudnya biar nggak jadi fitnah atau apa segala macam. Sedangkan dia juga tahu background papaku, tapi balik lagi aku punya keluarga besar, pasti ada pro dan kontra gitu. Jadi aku tidak bisa menuruti itu sementara. Ya pasti ginilah, fokus dulu ke sidang lah kan. Dengan keadaan kemarin saksi-saksi dari JPU, aku sama Om John optimis lah ya gitu ya untuk lepas dari jeratan ini gitu lah. Jadi sabar dulu lah, aku paling meyakini gitu, sabar dulu, yang pasti aku bakal tetap terus di samping kamu kalau sampai selesai gitu. Jadi nguatin dia aja supaya dia jangan berpikiran sewaktu-waktu aku ninggalin dia gitu. Dok, kan jadi lebih aktif banget di beberapa podcast, beberapa acara TV segala macam. Artinya, ya bisa dibilang jadi garda terdepannya Bang Amar selain Bang John gitu, untuk memberikan pernyataan atau Iya, kalau belok-belok. ya harus gitu ya Kak. Emang Dia sendiri mengatakan, motifnya ya karena emang menurutku yang benar harus dibenarkan, yang salah harus disalahkan gitu. Jadi selama ini kan orang simpang siur kan, apa Bang Amar pengedar, pengepul segala macam ya. Maksudnya aku cuma meluruskan itu gitu. Kalau maksudnya kalaupun emang dia pengepul atau pengedar yang dibilang, kan itu baru praduga tak bersalah, barang buktinya juga mana gitu. Jadi makanya kalau yang ngikutin hasil persidangan bisa lihat sendiri deh, banyak kejanggalan ya menurut aku. Mas juga mungkin pasti ngelihat sendiri gitu. Jadi ya aku harus membelanya, dan aku bilang kan aku tahu benang kusutnya di mana pada kejadian saat itu lagi sama aku, maksudnya lagi berhubungan sama aku, bukan aku ada di dalam ya sih, jadi dipelintir lagi nih. Jadi ya mau nggak mau kan emang aku harus meluruskan ini semua gitu.